Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 147 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Sahabat Kristus, ada banyak orang yang suka dengan bagian firman Tuhan ini. Betapa Tuhan itu dekat dan memperhatikan orang-orang yang patah hati. Dia menyembuhkan dan membalut luka hati setiap kita. Kalau Tuhan menyembuhkan patah hati, semua orang suka. Patah hati itu disebabkan kecewa, gagal, difitnah, dihina, ditinggalkan, dan berbagai hal yang menyebabkan hati kita terluka. Tapi perhatikan, ada kata membalut. Kata membalut artinya menutupi luka kita. Pernahkah Anda melihat atau mengalami sendiri luka yang dibalut? Saya pernah jatuh karena kecelakaan motor beberapa tahun lalu. Kaki kiri saya terluka, berdarah, dan nyeri rasanya. Saat berjalan harus terpincang, menahan sakit. Saat bekerja harus memakai sandal karena tidak tahan bila memakai sepatu. Saya pun harus dibawa ke sebuah klinik untuk dirawat luka saya. Dokter yang menangani memberi obat pada luka, membersihkan, dan akhirnya membalut dengan perban. Anda tahu, saat dibalut itu sakit rasanya, perih sekali karena terkena obat dan menggores luka yang ada di dalam. Saya harus merintih kesakitan dan berjalan dalam balutan luka sekian hari lamanya. Saat kita datang pada Tuhan dengan segala luka hati yang kita miliki, Dia tidak langsung membuat luka itu hilang. Dia merawat dan membalut luka hati kita. Dengan cara apa Tuhan membalut luka hati kita? Dia membalut luka hati kita dengan firman Tuhan. Saat dikecewakan, ditinggalkan, dan disakiti hati kita, Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahkan dalam doa Bapa kami juga mengajarkan supaya kita mengampuni orang yang bersalah pada kita. Demikian pula ada banyak bagian firman Tuhan yang mengatakan supaya kita mengampuni dan mengasihi orang lain yang bersalah pada kita. Apakah enak kalau mengampuni orang lain? Tentu tidak enak. Luka yang dibalut itu terasa sakit sekali. Dan bagian inilah yang seringkali kita tidak suka dan tidak tahan. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati, benar. Orang suka, tapi ketika Tuhan membalut luka-luka, terasa sakit dan tidak nyaman. Dalam perjalanan hidup yang saya alami, ada banyak sekali peristiwa yang tidak menyenangkan. Ada kalanya saya dianggap munafik. Di satu kesempatan saya dituduh sebagai hamba Tuhan yang suka minta uang. Pada waktu lain saya pun dianggap berbohong, serta berbagai situasi yang tidak menyenangkan lainnya. Namun dalam kepahitan dan kecewa yang ada di hati saya, Tuhan membawa saya pada pengalaman untuk mengampuni orang yang bersalah dan menyakiti hati saya. Saya pun mulai mendoakan orang-orang yang menyakiti hati saya. Saya pun mulai bisa mengampuni dan menerima orang lain yang membuat saya terluka dan kecewa. Pelan tapi pasti, saya pun mulai pulih dan tidak lagi terpuruk oleh luka hati. Setelah itu, lega rasanya hati ini. Tuhan membalut luka hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mempraktekkan firman Tuhan itu tidak pernah enak. Bagaimana mungkin kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita? Tapi kita harus keluar dari zona nyaman. Saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ada kelegaan, ketenangan, dan hati yang dipulihkan. Sahabat Kristus, dalam kepahitan dan sakit hati yang kita alami, Dia akan menyembuhkan dan membalut luka hati kita. Tapi caranya dengan menghidupkan kebenaran firman Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Selanjutnya, kita akan bisa mengampuni setiap orang yang bersalah. Siapapun itu, apakah suami, istri, mertua, orang tua, anak, teman, saudara, sahabat, atau pendeta Anda sekalipun. Kiranya kasih Tuhan Yesus memampukan kita
untuk hidup dalam pengampunan hari demi hari. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kiranya kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kalau ada luka, ada kecewa, ada sakit hati di dalam hati kami ya Tuhan. Selama ini yang mungkin terbentuk karena perlakuan orang lain, karena perkataan orang lain. Dan kami memutuskan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan mau menolong kami, menyembuhkan luka-luka hati kami, dan membalut ya Tuhan, batin kami, hati kami yang terluka. Di dalam nama Yesus kami mengampuni setiap orang bersalah pada kami, siapapun itu, apapun perlakuan mereka, apapun perkataan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melangkah sepanjang hari ini dengan hati yang murni, dengan hati yang bersih, dengan hati yang penuh dengan kelegaan, tidak lagi dengan dendam, tidak lagi dengan kecewa dan kepahitan. Sebab Tuhan Yesus yang mengampuni kami, memampukan kami juga untuk mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik dan sahabat kami yang setia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjadi pribadi yang baru, memiliki hati yang mudah mengampuni, dan Tuhanlah yang membalut luka hati kita dan menyembuhkan hati kita yang tersakiti. Salam dari saya Yogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.